Di video sebelumnya, saya menjelaskan tentang perkalian array dengan skalar. Ya, jadi kita sudah membandingkan bahwa kode dengan Python itu akan lebih panjang, ya, dan operasinya akan lebih lambat jika tidak menggunakan library di atasnya seperti NumPy. Ya, nah kita lihat contoh lain, misalnya dot product dari dua buah array. Contohnya di sini kita menyelesaikan operasi vektor. Jadi diberikan dua buah vektor U dan V, lalu hitung hasil dot product dari kedua buah vektor. Yang dilakukan dalam dot product adalah mengalihkan masing-masing komponen yang bersesuaian, yaitu elemen pertama yang berwarna kuning dari masing-masing vektor dikalikan, begitu pula dengan elemen keduanya. Ya, yang berwarna putih masing-masing kita kalikan komponen keduanya. Hasilnya adalah seperti ini. Ya, dalam Python sama seperti contoh sebelumnya, kalian sudah bisa menebak bahwa yang dilakukan adalah seperti terlihat pada layar. Kita membutuhkan looping, ya, lalu fungsi zip untuk menggabungkan kedua buah array, dan append, ya, untuk mengalihkan masing-masing elemen yang bersesuaian. Jadi kita akan berjalan untuk masing-masing elemen yang bersesuaian pada vektor U dan V, ya. Ini jika vektornya berukuran hanya dua komponen. Tapi jika komponennya banyak, maka looping ini iterasinya dilakukan terus-menerus sampai semua komponen dikunjungi. Nah, dalam NumPy itu bisa dilakukan dengan cara seperti ini, ya. Kita langsung saja deklarasikan bahwa kedua NumPy array itu ingin dikalikan, ya, komponen-komponen yang bersesuaiannya. Tidak memerlukan zip dan tidak memerlukan looping. Sehingga jika dicetak langsung, nilai Z akan berisi hasil perkalian komponen yang bersesuaian dikalikan, ya. Begitu pula dengan dot product. Misalnya kita ingin melakukan dot product untuk kedua buah vektor yang hasilnya adalah skalar. Yang dilakukan adalah mengalihkan masing-masing komponen vektor lalu dijumlahkan. Nah, dalam NumPy itu bisa dilakukan dengan memanggil metode dot NumPy dot lalu kedua vektornya atau kedua NumPy array-nya. Hasilnya langsung bisa ditampilkan, ya. Begitu pula jika kita ingin menambahkan nilai konstanta tertentu pada sebuah NumPy array. Kamu tinggal menulis bahwa NumPy array-nya ditambah 1. Artinya nanti yang dilakukan adalah menambah 1 untuk masing-masing komponen array-nya. Jadi kamu tinggal tulis tambah 1 tanpa perlu menulis looping. Otomatis konstanta 1 ini akan ditambahkan untuk setiap elemen di NumPy array, ya. Nah, itulah kesederhanaan dari instruksi NumPy. Nah, kita lihat sekarang fungsi universal, yaitu sebuah fungsi yang beroperasi pada ND array atau NumPy data array. Ya, fungsi universal ini bisa kita panggil dengan cara seperti ini, ya. Ini contoh yang pertama, ini untuk mencari rata-rata dari sebuah NumPy atau ND array, ya. Jadi misalnya kalian punya sebuah NumPy array, kamu bisa langsung panggil sebuah metode namanya min. Otomatis metode min ini akan mencari hasil rata-rata dari berapapun isi elemen array-nya. Dalam contoh ini, contohnya masih kecil, ya. Ya, fungsi min ini akan otomatis mencari rata-rata dari semua elemen ND array. Ya, itu yang disebut dengan universal function. Ya, jadi ini adalah membagi 4 karena ini ada 4 elemen dari penjumlahan semua elemennya. Hasilnya kebetulan 0, ya. Universal function lain yang bisa kamu pakai adalah untuk selain mencari nilai minimum, mencari rata-rata, nilai maksimum, juga nilai minimum. Itu statistika standar, ya.
Jadi misalnya max itu bisa adalah metode untuk mencari nilai maksimum dari sebuah array. Ya. Nah, begitu pula fungsi trigonometri seperti sin. Nah, kalau kamu membutuhkan konstanta pi dalam NumPy, itu kamu bisa panggil dengan menyebut nama library-nya, yaitu np, tadi kita singkat ya, dot pi. Ini adalah konstanta pi dalam NumPy. Lalu, jika kamu ingin menghasilkan nilai x yang isinya seperti ini ya, 0, pi per 2, dan pi, kamu gunakan ya typecasting dari list yang isinya 0, np.p per 2, dan np.p. Ya, jadi hasilnya seperti ini ya. Nah, misalnya kita ingin menghitung nilai sinus dari 0, pi per 2, dan pi. Maka kamu buat saja sebuah variabel y yang menampung np.sin dari x, yang adalah x-nya itu ini ya, NumPy array yang isinya 0, pi per 2, dan pi. Nanti otomatis fungsi sin ini akan diaplikasikan pada setiap elemen x. Ya, jadi seperti ini. Nah, jadi kalau ditampilkan nilai y itu adalah sebuah array, NumPy array yang isinya sin 0 itu 0, sin pi per 2, sin 90 itu 1, dan sin 180 atau sin pi itu 0. Ya, jadi y akan otomatis berisi seperti itu. Itulah universal function untuk trigonometri. Ya. Nah, masih banyak fungsi-fungsi lain, nanti kalian bisa cek di dokumentasi NumPy, tapi pada prinsipnya seperti itu. Nah, salah satu fungsi yang cukup penting dan sering digunakan dalam NumPy itu adalah line space. Ya. Nama metodenya line space-nya itu E-nya hilang ya, jadi line space seperti ini nulisnya. Nah, ini biasanya dipakai untuk mengenerate secara otomatis bilangan dalam range A sampai range B sebanyak 6. Ya, jadi di sini ada 3 parameter. Yang pertama adalah batas kiri, yang kedua adalah batas kanan, yang parameter ketiga adalah jumlah bilangan yang ingin dihasilkan. Ya, kamu tinggal memanggil nama library-nya np.linspace ya, singkatan dari line space, lalu 3 parameter ini. Karena ini mau dihasilkan bilangan dari min 2 sampai 2 ya, lalu sebanyak 5, karenanya dibuat array yang loncatnya satu-satu, karena dari min 2 sampai 2 kalau loncat satu-satu itu ada 5 bilangan. Itu maksudnya. Ya. Jadi min 2 itu batas kiri, 2 itu batas kanan, 5 itu banyaknya bilangan. Ya, dengan jarak antar bilangannya itu harus akan sama. Ya, start, end, dan number of samples. Nah, ya ini bilangan pertama, bilangan kedua, ketiga, sampai kelima ya. Itu maksudnya. Jadi jarak antar bilangannya itu 1. Nah, kalau jumlah bilangan yang 9 tapi range-nya sama, maka karena dibagi sama rata, maka NumPy akan membuatnya selisihnya menjadi min setengah-setengah. Sehingga jarak antar bilangannya akan even ya, sama semua. Antar satu bilangan dengan bilangan yang lainnya. Lompatnya akan sama jaraknya. Itu setengah. Ya, ini akan ada 9 bilangan. Ya, nah itu berguna untuk apa? Biasanya digunakan ketika kita membutuhkan secara otomatis menghasilkan bilangan dari sebuah batas kiri ke batas kanan sebanyak apa secara cepat. Ya, ini contohnya kita ingin membuat plot fungsi matematis seperti ini. Ya, maka sebut saja nilai x-nya langsung menggunakan metode line space. Ya, np.linspace, mulai misalnya x-nya mulai dari 0 sampai posisi 360 misalnya, jadi 2 dikali np.p. Terus mau dibikin berapa titik, misalnya kita mau bikin 100 di antara range itu ya.
Lalu kita ingin buat fungsi y-nya, ya. Nah, y-nya itu adalah fungsi sin dari nilai x-nya. Ya, lihat bisa sesederhana itu langsung diplot. Nah, setelah itu untuk membuat grafiknya kita bisa pakai library yang namanya salah satunya adalah Matplotlib. Nanti ini akan kalian pelajari di pertemuan-pertemuan kelas berikutnya. Ya, setelah kita belajar NumPy beres, Pandas, lalu Matplotlib. Jadi untuk saat ini terima saja dulu bahwa hasil hitung X dan Y ini nanti kita bisa plot atau buat grafiknya dengan menggunakan library Matplotlib. Ya, dengan menggunakan fungsi tertentu nanti kamu bisa plot X-nya dan Y-nya, ya, menghasilkan grafik yang bentuknya seperti ini. Ya, selanjutnya akan ada latihan terkait NumPy Array. Kalian bisa klik nanti di slide ini, ya, link ke Google Colab, ya, silakan dibuat, dipelajari. Jika ada pertanyaan, saya akan standby di Discord, silakan tanyakan via Discord channel. Selamat belajar, terima kasih.